Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah kami Ephata Victory Ministry. Kami berdoa buat setiap jiwa yang hadir di tempat ini. Dan dimanapun mereka yang akan mendengarkan suara Tuhan. Urapi mereka semua, berbicara atas kami semua ya Tuhan. Ambil alih acara ini, pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming ini Tuhan. Kau memberkati, Kau memimpin, dengan kuasa-Mu kami jalankan, kami beritakan firman Tuhan ini dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Sampai berjumpa kembali dengan kami dari CMC Christian Ministry Church Ephata Victory Ministry, saudara. Puji Tuhan, saudara, kami mohon saudara bantu berdoa buat kami semua supaya kami bisa beribadah tatap muka kembali on-site, saudara, tidak lewat streaming saja. Sudah punya kerinduan untuk berjumpa kembali, saudara. Tapi puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang tidak pernah kalah dalam menghadapi keadaan. Dalam keadaan apapun juga, pemberitaan firman Tuhan harus disampaikan. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bicara tentang takut akan Tuhan. Saudara, kenapa harus kita bicarakan ini? Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya betapa pentingnya takut akan Tuhan. Saudara, Salomo ketika diangkat menjadi raja dan dia datang kepada Tuhan di dalam doa, dan Tuhan bertanya, Salomo, apa yang engkau akan minta? Sebagai seorang raja harusnya dia minta kekuatan, minta pasukan yang kuat. Tidak, saudara, dia minta hikmat untuk memimpin bangsa yang besar. Hikmat untuk menimbang perkara. Haleluya, saudara. Dan apakah yang terjadi ketika dia minta hikmat kepada Tuhan? Dan Tuhan yang tahu segala perkara, betapa pentingnya hikmat. Bukan hanya hikmat yang diberikan oleh Tuhan, tetapi umur panjang, kemuliaan, kejayaan, bahkan kekayaan pun Tuhan tambahkan sebagai bonus ketika dia meminta hikmat kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang penuh hikmatlah yang mampu, saudara, untuk mengendalikan diri ketika Tuhan berikan kepadanya kekayaan, kehormatan, kejayaan, kerajaan yang besar seperti yang diberikan oleh Salomo. Kalau tidak ada hikmat, saudara, sebesar pun kekayaan saudara, sebesar apapun kekuatan dan kehormatan saudara, kekayaan saudara, kejayaan saudara, atau kalau seperti sekarang perusahaan saudara, saudara, itu akan hancur, saudara. Oleh karena itu betapa pentingnya minta hikmat. Dan takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Oleh karena itu Daud mengerti perkara ini semasa Salomo masih tinggal bersamanya. Daud mengajarkan Salomo untuk takut akan Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat 11-12 berkata demikian, saudara. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Haleluya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Hanya takut akan Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan adalah hidup menurut kebenaran Tuhan. Dan kita harus bulatkan tekad, bulatkan hati kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Betapa pentingnya takut akan Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara takut akan Tuhan, dimanapun saudara akan bertindak hati-hati, akan berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan.
Dan saudara yakinlah seperti apa yang Yosua yakini ketika kita benar-benar berjalan menurut kehendak Tuhan, menurut firman Tuhan. Maka hasil dari semua itu adalah sukses dan keberuntungan. Itulah bagian dari takut akan Tuhan, saudara. Saudara, orang yang takut akan Tuhan akan berkata, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, dan kami akan membulatkan tekad hati kami takut akan Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Itulah Daud yang disampaikan dalam Mazmur 86 ayat 11, saudara kasih. Saudara, ciri-ciri orang yang takut itu yang bagaimana, saudara? Yang takut akan Tuhan. Yang pertama, saudara, hidupnya ada di dalam kesucian. Ia tidak akan bertindak sembarangan. Dia tidak akan menajiskan dirinya. Dia tidak akan bergaul dengan orang-orang yang membuat dia tidak suci, tidak kudus. Saudara, karena saudara takut akan Tuhan itu adalah suci. Seperti yang Mazmur katakan di dalam pasal 19 ayat 9. Ayat 10, seorang takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Haleluya. Tidak bisa berubah, saudara. Kalau saudara takut akan Tuhan, itu adalah suci, satu kesucian. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Takut akan Tuhan, Amsal mengatakan, ialah membenci kejahatan. Orang yang suci pasti membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Saudara, Mazmur berkata, siapakah yang akan duduk di gunung Tuhan? Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu, kata firman Tuhan. Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu mereka yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengadakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan tidak menimpahkan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Saudara, duduk di gunung Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, tidak bisa menjadi orang sembarangan saja melakukan itu. Yang diam dan menumpang di kemah Tuhan, yang menikmati senantiasa hadirat Tuhan, kehadirannya, yang bisa mendengar suara Tuhan, adalah mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak berbuat jahat, yang tidak ada fitnah dalam lidahnya. Haleluya. Yang tidak pernah menimpakan cela kepada tetangganya, saudara, yang tidak pernah menghina orang, memandang rendah orang, tapi justru memuliakan orang. Berpegang teguh pada sumpah, pada nazar, dan pada janjinya. Walaupun rugi, saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara kasih, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang ini senantiasa senang memuji Tuhan. Pujian-pujian yang dinaikkan punya dampak yang luar biasa. Bukan sekedar pujian yang dinaikkan asal-asalan, yang tidak ada kuasa dan powernya, saudara. Tapi pujian yang keluar dari hati yang paling dalam dengan rasa takut yang luar biasa kepada Tuhan. Ketika dia naikkan pujian, dia sadar sepenuhnya dan percaya dia sedang menaikkan pujian kepada Raja di atas segala raja, Tuhan alam semesta, pencipta segala-galanya, yang bisa berbuat apa saja. Bahkan kemarahannya seperti api yang membakar, katanya. Haleluya. Berdampak apa? Membuat orang menjadi takut, gentar, bergetar mendengar pujian yang kita naikkan. Lalu menjadi percaya
bahwa ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi orang sangat takut kepada Tuhan yang kita sembah. Itulah yang dilakukan, yang disampaikan oleh para orang-orang dunia ketika Daniel, Sadrak, Mesak dimasukkan ke lubang api dan tidak terbakar. 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Ternyata ada 4 orang, yang satu lagi seperti malaikat, seperti dewa, kata Raja Nebukadnezar. Saudara kasih, raja apa pada waktu itu? Saudara kasih, haleluya. Dan dia berkata, sungguh Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Punya dampak yang luar biasa, saudara, membuat orang melihat Allah kita dan mereka menjadi takut. Dan bahkan memuji dan menyembah dan percaya kepada Tuhan kita. Saudara, itu di dalam Mazmur dikatakan seperti itu, saudara kasih. Mazmur pasal 22. Ayat 23-24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakan dia, dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Dan Mazmur pasal 40 ayat 3 berkata demikian. Ayat 4. Yang memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nyanyikan pujian, saudara kasih, sebagai tanda kita takut kepada Dia. Kita hormat dan segan kepada Dia. Kita tahu Dia adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Yang Tuhan terus bersama dengan kita. Dan Tuhan yang terus, saudara, mengawal kita, memperhatikan kita. Saudara kasih, maka bangsa-bangsa akan menjadi takut akan nama Tuhan. Dan semua raja bumi akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara, ciri yang selanjutnya, yang ketiga, saudara. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang menaruh percaya dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, adalah orang-orang yang berdiri tegak dan tidak pernah takut menghadapi apapun juga. Itu ciri orang yang takut akan Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, kata pemazmur pasal 115 ayat 11. Percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Haleluya. Saudara, punya dampak yang ganda ketika kita takut akan Tuhan. Berarti kita punya dampak pula, kita tidak pernah takut menghadapi hidup ini. Bahkan tidak pernah takut menghadapi manusia sekalipun. Kalau Tuhan di pihak kita, kata firman Tuhan, siapakah lawan kita? Dialah pertolongan kita dan dialah perisai kita, pelindung kita. Haleluya. Ciri orang yang takut akan Tuhan yang selanjutnya adalah yang keempat, adalah orang-orang yang berbahagia. Mazmur 128 ayat 1-3 firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Memang benar seharusnya, saudara. Kalau saudara takut akan Tuhan, Dia adalah penolong kita, perisai kita, Dia bersama dengan kita. Siapakah lawan kita? Harusnya tidak ada yang kita takutkan, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, yang membuat kita menjadi orang yang tidak berbahagia. Tidak ada pencobaan masalah hidup ini dan apapun juga yang membuat kita menjadi terlalu sedih. Sekalipun kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, sekalipun tantangan di hadapan kita begitu besar dan begitu berat, tidak ada yang bisa membuat kita tidak berbahagia. Karena firman Tuhan sekali lagi aku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord. Again I say, rejoice in the Lord. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerah payah tanganmu, apabila engkau memakan, haleluya,
Berbahagialah engkau dan baiklah apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu, haleluya, seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Puji Tuhan, anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Seperti pohon zaitun yang luar biasa itu, yang menghasilkan minyak yang begitu wangi dan luar biasa. Anak-anak yang menjadi kesaksian yang luar biasa dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara, kalau hal itu terjadi dan itu menjadi ciri-ciri hidup kita, dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dengarkan baik-baik saudara. Maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar kepada orang-orang yang takut kepada Dia, yang hormat kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan, yang melakukan keselamatan dengan takut dan gentar. Haleluya. Sekalipun semua itu anugerah, sekalipun kita sudah terima itu semua sebagai anugerah, tapi karena kehebatan Dia, karena kita tahu siapakah Tuhan kita mempunyai rasa takut yang luar biasa kepada Dia untuk melanggar firman Tuhan. Haleluya. Untuk mengecewakan Dia. Tidak mau sama sekali, kita tahu persis siapakah Tuhan yang kita sembah. Kalau demikian, saudara, dengarkan baik-baik. Inilah yang Tuhan akan lakukan bagi saudara dan saya. Pertama, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Haleluya. Saudara, betapa sulitnya dalam hidup kita. Kadang-kadang kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit. Kadang-kadang kita sudah memilih jalan yang menurut kita lurus, bagus, tapi ternyata ujungnya maut. Ada hal-hal yang kita sesali ketika kita sampai di ujung jalan. Loh, kenapa demikian? Kok salah? Kenapa saya jadi rugi? Kenapa saya akan menjadi alam seperti? Kenapa saya jadi celaka? Kenapa pengharapan tidak sesuai dengan kenyataan yang saya dapatkan? Kekecewaan demi kecewaan terjadi. Tapi hari ini ada berita buat kita dalam Mazmur pasal 25 ayat 12-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Haleluya, saudara. Takutlah akan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan dalam hidup ini, harus ada pengambilan keputusan, decision making yang harus kita lakukan, saudara. Kalau saudara takut akan Tuhan, maka kita akan mendahulukan Tuhan. Kita akan bertanya dulu kepada Tuhan. Kita akan serahkan dulu kepada Tuhan. Dan dengarkan baik-baik, hari ini ada berita. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Haleluya. Yang kedua, saudara yang kasih, bukan hanya menunjukkan jalan, tapi Tuhan beritahukan perjanjian-perjanjian diberitahukannya. Karena Ia bergaul karib kepada orang yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, engkau bukan hamba. Engkau adalah sahabat, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi kalau sahabat tahu. Sahabat melambangkan orang yang bergaul karib dengan sahabatnya. Tidak ada rahasia lagi. Perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Karena bergaul karib. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan sudah declare buat kita bahwa kita adalah ahli waris akan janji-janji Tuhan. Bagaimana mungkin Dia sembunyikan janji-janji itu bagi kita? Asalkan kita takut saja kepada Tuhan, maka suaranya akan disingkapkan kepada kita. Menjadi pengharapan buat kita bahwa di dalam Tuhan, pengharapan kita tidak pernah dikecewakan. Ada perjanjian yang diberitahukannya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan.
dan perjanjian yang diberitahukan kepada mereka. Mazmur pasal 25 ayat 14. Yang ketiga, saudara, orang yang takut akan Tuhan, apakah yang akan diperbuat oleh Tuhan kepadanya? Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Tertuju artinya dia fokus kepada kita. Dia memperhatikan kita. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Bukan saat itu, bukan saat yang akan datang. Dan dia memperhatikan itu. Dia tunjukkan jalannya. Dia tunjukkan apa yang harus kita pilih. Karena dia selalu tertuju kepada kita. Karena matanya terus fokus kepada dia, kepada kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Wow, ini luar biasa, saudara. Kalau demikian artinya tidak sedikit pun dia berpaling dari kita. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur pasal 33 ayat 18-19 berkata demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Jangan berharap kepada manusia, saudara, mengecewakan dan sangat mengecewakan. Apalagi dalam kondisi seperti ini, saudara. Kita mau datang saja ditolak. Jangan dulu. Kondisi sedang berbahaya, sedang pandemik. Haleluya. Padahal kita ingin menjenguk, ingin menyatakan kasihnya kepada Dia. Puji Tuhan. Tapi berharap kepada Tuhan, itu tidak pernah dikecewakan. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Haleluya. Puji Tuhan. Artinya saudara yang kasih, orang mata Tuhan yang tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, dia tidak pernah khawatir akan musim kering. Tidak khawatir akan ekonomi yang sedang krisis. Tidak khawatir dalam pandemik ini semua dibatasi kegiatan. Sulit untuk mencari nafkah. Mencari pendapatan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Tuhan pelihara hidup kita, orang-orang yang takut akan Tuhan, bahkan pada masa kelaparan. Saudara, masa yang akan datang, yang akan terjadi kesulitan, kelaparan, masa paceklik, saudara, Tuhan sudah tahu. Itulah sebabnya Tuhan persiapkan Yusuf untuk menjadi mangku bumi, penguasa yang besar di Mesir di bawah Firaun. Firaun cuma berkuasa atas taktanya saja, tapi semua keputusan itu di tangan Yusuf. Untuk apa? Untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar, bangsa Israel, Yakub dan anak-anaknya di masa 7 tahun masa kelaparan. Dia kirim Yusuf ke sana, ke Mesir. Saudara, Tuhan sudah tahu ada masa kelimpahan 7 tahun dan masa kelaparan 7 tahun. Orang yang takut akan Tuhan, dan Yusuf dan keluarganya adalah orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tidak akan dibiarkan sekalipun ada kelaparan di masa yang akan datang. Tuhan sudah persiapkan dari masa sekarang. Yang keempat, saudara yang kasih, apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan? Malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling mereka. Haleluya. Malaikat adalah pelayan kita, saudara. Dia perintahkan, malaikat, jagai anak itu. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Jagai orang itu. Dia adalah kasih jiwa saya. Bersama dengan dia. Dia jadi perintahkan, malaikat, bawa berkat ini kepada orang itu. Orang yang takut akan Tuhan. Kepada saudara dan saya yang hari ini mendengar firman Tuhan. Dia bukan sekedar bersama, tapi berkemah. Orang
malaikat yang berkemah itu adalah malaikat yang siap sedia. Bahkan sekalipun harus bertempur dengan malaikat-malaikat iblis, pengikut-pengikut Lucifer. Malaikat itu siap, saudara. Dia berkemah di sekeliling kita. Itu tertulis di dalam perjanjian Tuhan kepada kita dalam Mazmur pasal 34 ayat 8, saudara. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Meluputkan dari segala hal-hal bahaya yang mengancam, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Tidak perlu takut kalau gitu dalam hidup ini, saudara. Karena ada malaikat Tuhan yang berkemah sekeliling kita, yang bersama dengan kita. Kita tinggal menyebut saja nama Tuhan dengan rasa takut dan gentar. Maka malaikat itu akan melayani kita dengan sungguh-sungguh. Karena malaikat itu juga takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kelima, saudara, orang-orang yang takut akan Tuhan adalah tidak akan kekurangan dalam segala hal. Itulah janji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kasih, berkecukupan. Kecuali orang-orang yang serakah. Sekalipun itu sudah beri, selalu tidak cukup. Selalu saja kekurangan. Ini orang-orang yang ambisius. Ambisi. Yang tidak pernah puas. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersyukur dan punya rasa puas dengan apa yang ada pada kita. Mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Itulah, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur pasal 34 ayat 9 berkata demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Haleluya. Tidak kekurangan akan kehidupan kebutuhan jasmani. Tidak kekurangan akan hikmat, saudara. Dan tidak pernah kekurangan akal, saudara yang kasih. Ide. Saudara, orang-orang demikian pasti tidak pernah putus asa dalam hidupnya. Selalu ada saja idenya. Selalu tahu saja bagaimana mengatasi hidup ini. Selalu tahu saja mengelola segala aset, segala berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Bukan hanya untuk diri dia, tapi juga untuk diri orang lain. Diberkati dan menjadi berkat. Blessed to be a blessing. Haleluya, itu tema kita tahun lalu, saudara, di Marketplace Fellowship. Tahun ini kita punya tema Man is a leader by nature. Kita akan bicara tentang leadership. Berdoa, saudara yang kasih. Saya sedang mempersiapkan karena begitu sibuknya untuk mengurus gereja jadi tidak bisa live dulu untuk Marketplace Fellowship. Saudara yang keenam, saudara yang kasih. Apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan? Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mengasihi, sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Dia sudah sayang kepada kita, firman Tuhan berkata, kita seperti biji matanya. Coba-coba mengganggu biji mata, saudara. Kotoran saja kalau mau masuk mata kita, dia refleks tiba-tiba tutup supaya tidak masuk ke dalam. Saudara, kalau ada binatang-binatang coba masuk mata, dia refleks. Kita pun refleks tahu. Demikian juga diumpamakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan sayang. Kita diumpamakan seperti biji matanya Tuhan. Dijagainya, disayangan, dikasihinya, dipeliharanya dengan luar biasa. Dan itu seperti Mazmur pasal 103 ayat 13 berkata seperti ini, saudara kasih. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini ada lagunya, saudara kasih. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ini tidak ada alat musik sih ya. Haleluya, puji Tuhan. Demikian Tuhan
sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 17 mengatakan demikian, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kekal selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Saudara, saya terjemahkan firman Tuhan ini selama-lamanya sampai selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Itu saya tambahkan, saudara, kekal selama-lamanya. Pengertian memang sama. Kalau dari selamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, berarti itu kekal, saudara. Tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah putus-putusnya waktu itu. Terus menerus sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Besar setia Tuhan. Itu dalam jambu Tuhan dalam Atapan pasal 3, saudara kasih. Jadi pagi-pagi Dia sudah siapkan kasih setia yang baru bagi kita, saudara. Setiap pagi, terus menerus selama-lamanya. Itulah yang akan diberikan kepada kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Kesetiaannya, kasih kesetiaannya Tuhan kepada kita. Haleluya. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Tidak ada sedikit pun niat bagi Dia untuk meninggalkan kita. Mari saudara kasih, oleh karena itu takutlah akan Tuhan. Sayanglah kepada Dia. Hormatilah Dia. Saudara, mulailah, haleluya, hari-hari kita ketika pagi datang dengan sungguh-sungguh. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Naikkan pujian penyembahan dengan takut dan gentar yang punya dampak yang luar biasa. Sehingga orang yang mendengarnya juga tergetar merasakan rasa takut yang luar biasa kepada Tuhan. Lalu dia percaya ada Tuhan ini yang bersama dengan kita. Mari kita lakukan hidup ini untuk Tuhan. Menjaga kekudusan, kesucian, kebenaran. Tidak punya niat sedikit pun untuk mengecewakan Dia. Orang yang demikian saudara kasih, hidupnya akan maksimal. Seperti ada pengawas, ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk to give the best dalam hidup ini. Memberikan yang terbaik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi saudara kasih. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan berdoa buat sekalian. Puji Tuhan. Saudara juga di tempat yang sama dimanapun saudara berada. Saudara juga bisa berdoa buat kami di sini. Kita harus saling mendoakan. Seperti kehidupan gereja mula-mula. Saling mendoakan. Haleluya, doa punya kuasa yang luar biasa. Dia tidak bisa dibatasi dengan jarak dan waktu. Karena ketika kita berdoa, kuasa Tuhan yang terbatas itu akan bekerja dimanapun kita berada. Haleluya. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu terus akan menyertai bagi kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terlalu hebat dan dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami hitung berkat-berkat-Mu Tuhan, sungguh tidak terhitung betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Kalau hari kemarin, yang lalu, hari ini, Tuhan pelihara dengan kami, Tuhan lindungi dengan dahsyat dan luar biasa. Pasukan malaikat mengelilingi kami, penyakit menular sampai dilalukan dari kami dan kami tidak takut kepada kedahsyatan malam. Dalam keadaan dunia yang sedang pandemik ini. Maka besok dan sampai selama-lamanya, perkara yang sama akan terus bersama dengan kami. Karena kasih setia dan kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas perlindungan-Mu. Atas malaikat-malaikat terus yang berkemah di sekeliling kami. Atas berkat-berkat yang luar biasa, atas perlindungan kasih-Mu yang tak terbatas itu. Kami berdoa buat setiap jiwa yang hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dan Tuhan berkati.
Setiap apa yang menjadi doa dan pergumulan hidupmu, Tuhan sudah siapkan untuk dijawab oleh Tuhan sendiri. Waktu Tuhan indah pada waktunya. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dengan tangan Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa. Terima kasih. Jalan-jalan yang tertutup, Tuhan berfirman, Tuhan bukakan. Dan tidak ada yang dapat menutupnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik dan luar biasa. Engkau dahsyat, agung dan perkasa. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa ini milik Tuhan. Bangsa ini akan dimenangkan bagi Tuhan. Bangsa ini akan dipulihkan. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi bangsa ini. Para pemimpinnya akan dipimpin oleh Tuhan sendiri karena mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka akan menjalankan pemerintahan ini dengan nilai-nilai firman Tuhan, dengan takut akan Tuhan, baik presiden, wakil presiden, para peneliti, para pembantunya, staf presiden, bahkan para pemimpin dan anggota lembaga tinggi negara, ketentaraan dan polisi Indonesia. Oh haleluya, mereka ada dalam tangan kuasa-Mu. Kau bersama dengan mereka. Bahkan pemerintah daerah mulai provinsi, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, seluruhnya ada dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus buat mereka, pemimpin-pemimpin yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Jadikan mereka teladan terang dan garam bagi negara ini. Supaya melalui apa yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan tinggalkan mereka seperti janji-Mu ya Tuhan. Engkau akan perlihatkan, Engkau akan tunjukkan jalan-jalan harus dipilihnya. Kebijakan-kebijakan yang mereka harus lakukan Tuhan. Engkau akan tunjukkan kepada mereka. Bahkan Tuhan akan limpahkan hikmat marifat yang luar biasa kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat mereka yang dalam rumah sakit. Tuhan lawati mereka. Berikan pengharapan, kekuatan, dan kesembuhan yang luar biasa. Yang hari ini sedang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan kami berdoa, hiburkan, kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Buat tenaga medis yang sedang menangani COVID-19. Tuhan lindungi mereka. Bukan hanya dengan APD, tetapi dengan kuasa-Mu sendiri Engkau lingkupi mereka Tuhan. Kau lindungi mereka supaya mereka bisa melayani setiap orang yang terjangkit kena COVID ini Tuhan. Bisa dipulihkan, disembuhkan bahkan. Buat Doni Marino sebagai Ketua Satgas Nasional COVID-19, Tuhan juga lindungi, berkati Bapak. Berikan hikmat, kemampuan yang luar biasa. Buat Satgas di daerah dimanapun berada, berikan mereka kebijakan yang luar biasa. Supaya pandemik ini setelah berlalu, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia, dan kami boleh bergerak kembali untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Gereja-gerejaan boleh bersorak-sorak kembali. Dan kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah onsite, tatap muka, berdengar bersama dengan saudara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara yang kasih, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara bisa angkat tangan hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menjaga dan melindungimu. Tuhan menggembalakan engkau. Tuhan membawa engkau seperti janjinya kepada rumput yang hijau mengenyangkan engkau, dan pada air yang tenang menyegarkan engkau. Tuhan menjaga engkau dengan gada dan tongkatnya. Kebajikan kemurahan akan mengikuti engkau sampai selama-lamanya. Kau akan tinggal dalam rumah Tuhan. Tuhan memancarkannya wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Yesus yang selalu menepati janjinya.
membawa saudara masuk ke dalam kerajaan yang mulia. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan. Buat Ibu Yanti, Ibu Magdalena yang setia mengikuti acara ini, Tuhan memberkati. Bagi saudara yang ingin dilayani lebih lanjut atau ada pertanyaan atau doa khusus yang mau disampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Karena kami ada memang untuk melayani saudara sekalian. Sampai jumpa kembali dalam acara yang sama. Shalom, selamat pagi.